Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman ya, selamat bertemu lagi di saya Kesang sini ya. Kembali lagi hadir di hadapan para pemirsa semua dimanapun Anda berada, dan khususnya bagi para pemula dan para pemirsa ya yang sedang melakukan Kesang Mas Channel ya. Halo, channel kita Informasi Teknik atau ini Kesang Mas Channel ya, yang lama itu sama saja. Silakan subscribe ya dan like ya, semoga bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Oke, kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara proses membongkar dan menggulung dinamo mesin cuci yang segede ini ya. Ini 14 kilo gede banget tuh. Kita zoom, kita dekatkan ya. Oke, ini akan kita buka. Ini dinamo putus ya, konslet satu dalam. Ini masih asli dan diklaim. Masih asli dan diklaim. Kita akan buka dulu ya. Ini pencuci air sap yang 14 kilo. Kalau pencuci ini nggak perlu tandain ya, tapi kalau pengering itu harus tandain ya. Ini ketemu sini, ini harus berhadapan, tutup bawah itu harus berhadapan dengan tutup atas, itu harus ditandai ya. Nanti kalau masang kembali ke situ, kalau nggak nanti berubah ukuran posisi rem, maka harus putar lagi ya. Ini gunakan copot dulu bagian itu dengan menggunakan bor teman-teman ya. Ini bornya malah dicopot kemarin itu, dipinjam orang, jadi masang lagi bornya, matadornya tuh, matabornya. Kita cari dulu matabornya. Kemarin dipinjam orang untuk bor tembok, ganti matabornya ya. Kita carikan dulu matabornya. Oke ya, kita pasang matadornya. Bisa dipahat, bisa dibor ya. Kita pasang dengan cara diputar saja pakai listrik. Oke ya, ini sudah dipasang dan kita bor ini. Sekarang ini ada tamu lagi, ada apa dia? Sih, monggo. Ntar ya teman-teman, ini mau lihat sanjurnya, ada tamu datang bawa sanjur lagi. Ini juga belum dipegang ya, ada penggerak nanti sore itu urusannya, karena belum diantar ya duitnya, maka belum saya pegang. Ini sudah dibayar, maka langsung saya pegang. Itu ngantar apa lagi itu orang itu? Rongsoan. Oh, rongsoan. Teman kita tangani satu-satu dulu ya. Selanjutnya agak tertunda, ini kita alihkan kepada pompa air. Kenapa enggak itu Bapak? Dibuang aja yang saya pakai. Bingung-bingungi. Kita ngetes dulu ya teman-teman, nanti kalau sempat kita lain lagi. Ini pompa air Panasonic 200 watt, tapi hidup. Kendalanya apa? Yang bengkel harus jadi telak, katanya ini bukan pompa air, katanya ini telak. Kata si supaya jalan-jalan nggak bisa, kendalanya berbeda kadang-kadang. Ternyata dibawain kelek teman-teman ya. Mungkin disambung sudah mau ya, sudah potong mau. Orang kejadian perang-perang ini harus apal. Kata sedotannya dulu. Gue beli ranjut kendalanya yang disebut beda lagi. Kalau panas tak? Aku kenceng banget kok. Sekarang mulai hilang pora yang hilang, orang iso nyedot. Tapi jadi hilang puntus-puntusnya itu ya, itu nanti akan nyedot. Kita mau raban saja. Tapi hilang kok. Hilang. Tadi lepas. Enggak belaya, itu sisa tinggi. Tidak, aneh. Itu orang ada kuan sih Pak. Ya mungkin pertempuran kotoran. Bon naon ora. Tapi bayar buka kapasitor jangan-jangan retak. Pas nang kiri kan sebelumnya gede, jadi ini sempurna gitu. Sempurna mil. Kita cek dulu kapasitor. Bentar teman-teman ya, sabar ya. Nanti pencucinya itu sudah ilmu teman-teman. Wong di rumah cuman gereng kok, di sini hidup ya, namanya di bengkel ya teman-teman ya, jadi mau nggak mau ya jadi gitu. Terus rusaknya apa Pak? Ya rusaknya ya kalau dari bengkel
Jadi akan tengok barangkali ada barang dan kalinya, tapi enggak tak kok. Ini kan rendung. Tapi ya arti ganti kapasitor apa sis ben ngono wae. Ya kira-kira piye? Kalau hentakannya masih kencang ya kapasitor tuh aman. Masih kencang. Mau kan regetan nyangkut nang kipas. Lepu perkara apa? Terus digorengnya gograk nang motor. Enggak usah, udah keluar bersama air. Nah terus? Nah ini sudah kenceng banget kok, sedotnya kenceng banget. Ketan nang piye? Ya wis keluar, Pak sumpah nang kono. Regetan sing nyangkut nang kipas, tapi terus lepas kayak banyu muter. Tak sumpah nang nyemplung kono, gan cilik ngono. Ya justru nonton banyu tenan kok. Untuk panas iki. Ya iya, kalau macet panas. Jangan ngelak panas kayak ngendekan. Gimana? Tak kok. Kayak tutupnya mencong. Nabrak dinding sumur apa nabrak sesuatu. Nang tengah. Munang dhuwur kok orang jero banyu. Cetek pakai on dhuwur. Wis berapa kok digawe. Ini ya. Yo ning toko listrik ono. Nang pesawat cara. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan proses. Kenteng. Lah iki ora dikai isolatif yo wis mentok. Penting wis ora kendor. Ora kendor mungkin goreng di tuwa. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita akan bor dulu di boardnya ini. Untuk melepas ini ada klip yang perlu di bor ya. Membukanya di bor saja klipnya ini. Nah, tidak lepas satu ya. Bor diputer-puter gitu ya. Lepas lagi ya. Dua kita zoom ya biar jelas ya. Oke, berikutnya ini semua dibor aja gitu. Karena itu klip-klipan nggak pakai baut. Udah ya, udah semua tinggal di ketop keluar, dorong dikit itu yang belum keluar tadi, dorong dikit aja udah keluar dia. Nah itu ya, kita cabut, udah keluar. Ini ada pelornya, hati-hati ya, kadang-kadang hilang nih, tapi itu masih ada lengketnya, stand pad. Nah kita keluarkan dinamonya. Jadi nanti diganti dengan mur panjang ya, buat panjang ya, buat bisa keluar ini ya, bisa keluar. Nanti ini di gerinda, ini masih ada pentolannya ya, ini ada pentolannya masing-masing. Kita gerinda dan kita keluarkan. Bagaimana cara keluarkannya? Oke, kita ajarkan dulu. Kita pakai gerinda satunya, bukan bor lagi ya. Ini kita gerinda, nanti dia muter ya. Tidak bisa ya, panas. Nah ini nyenggol ya. Nah keluar ya. Kalau nggak digerinda pentolannya ini nggak hilang. Jadi empat-empatnya ya digerinda. Ini muter pelan-pelan. Biarkan dia muter.
Kita keluarkan. Nah, ini timah ya teman-teman. Dicampur dengan timah yang bekas kawat kita bongkar itu ya. Nanti ditimbang jual laku, jangan dibuang percuma. Ini masih rodok. Nah, gini ya. Nanti tinggal diganti dengan baut 10 yang panjangnya sekian. Mungkin nanti beli yang 5 cm gitu ya. Oke, sekarang kita akan eksekusi ini. Ini langsung saja kita gerinda des gitu. Ini ya. Nah, ini ada dua cara. Ini selipannya masih mau dipakai enggak? Kalau enggak kebakar, selipannya pakai, kita ketok dulu ya. Ini nanti gerindanya plastiknya jangan digerinda, itu mika filmnya itu klip-klip putih-putih ini ya, ini biar bisa dipakai lagi. Kita kalau main kejar cepat ini fungsikan lagi. Tinggal ini juga sebelumnya sebelum potong ini ketok-ketok aja biar nanti mudah mencabutnya, untuk mempermudah pencabutan. Ini udah tidak lengket lagi dengan mika filmnya itu ya. Oke, terus ini masih diketok-ketok supaya lepas. Ini potong di sini ya, disisakan bagian putih ini yang mika filmnya ini jangan dipotong, agak keluar saja ini ya. Lihat ya. Ini Jumat pagi ya, nanti habis Jumatan mau diambil, bayangkan kita harus main cepat ya. Misalnya tidak dipotong ini ya. Nah, ini aluminium menjadi harta karung tapi enggak begitu berkarung ya, enggak begitu berpayu. Nah, ini aluminium ini tadi termasuk aluminium ya, dicampur saja, nanti kalau mau dijual kiloan tuh masuk dia ke bagiannya. Ini baru dapat 10 kental teman-teman. Oke ya, ini baru dicungkit, nanti kita kembalikan warna kabel itu ya, supaya ini bagian kabel ini utuh. Nanti kita lihat setrum yang langsung mana, yang kapasitor mana kita kembalikan. Kadang-kadang konsumen itu kan menyambung berdasarkan patokan warna ya. Kalau bisa warnanya ini jangan berubah, jangan asal main potong-potong ini warnanya apa pak. Nah, ini repot, jangan gegabah ya. Ini kita kalau mau sekarang kita tunjukkan bagaimana cara melihatnya. Kita potong dulu sambungan-sambungan nilonnya, ini kita lepas. Bentar ya, kita cek gitu ya. Oke, aman ya, kalau mati kan kita atau juga. Oke, kita pas gambar ya. Nah, kita lanjutkan. Ini kita ambil kabelnya, kita mau lihat mana yang dapat pius, itulah setrum langsung ya. Setrum langsung. Kalau mesin pencuci ini yang kapasitor tuh dua-duanya itu bebas, kembali nggak masalah. Tapi kalau pengering nggak boleh ya. Harus jeli kita. Mana yang dapat pius ini, warna apa pius ini? Nah, ini ya. Ini kita potong pangkal aja, disisakan kawatnya ya. Nah, ini kita akan lihat piusnya ini ya. Piusnya ini dapat kabel warna apa? Ini yang setrum langsung, yang antara running dan start itu gabung itu dapat ini. Jangan ketukar warna kabelnya, nanti ketukar disambung salah pula dan kebakar ya. Nah, ini konsep sini. Kita lihat ya, warna hijau ya. Warna hijau ini ternyata yes, bro. Ini ada kuning, iya bukan bro. Ini ada kuning, ada oranye, ada hijau ya. Dan strom langsung itu apa? Strom langsung itu ternyata hijau ya. Nah, ini ya hijaunya, ini strom langsung. Oke, masalah kuning dan oranye itu nanti bisa
bolak-balik, terbalik nggak apa-apa. Oke, kita simpan dulu perkabelannya. Kita akan keluarkan ini. Bagaimana mengeluarkan ini ya? Kita cabut satu-satu begini. Kalau ingin utuh ya, satu-satu cabutnya. Kalau bisa, ini dipotong dulu. Ini apa? Benang-benang itu potong dulu supaya cabutnya satu-satu. Oh, kita gerindam malah cabut ya. Suwen ya. Nah, sama-sama mau dihancurkan aja ya. Kita keluarkan satu-satu. Ini yang 14 kilo teman-teman, ini besar kali. Ini kalau aluminium ini nggak ada beratnya, teman, ringan dan ringan sekali. Ini ada bagian bakar sini. Buka. Oke ya, itu cabutin satu-satu nanti supaya mika selipannya itu utuh ya. Terus ini kita mau tunjukkan berapa hitungannya ya. Berapa hitungannya kita akan hitung. Yang kecil aja ini itu satu saja, yang kecil ini nggak apa-apa ya. Nanti yang kecil itu sama semua. Yang besar itu adalah 2 kali yang kecil ini. Ini kita hitung dulu 1, 2, 6 berapa ya. Oke ya, jadi hitung ini teman-teman 52 ya, 52 kali 2 berarti 100 ya, 100 itu aja. Dan yang ini berapa, yang besar itu karena ini lubangnya besar kecil ya, berarti bukan 2 kali lipatnya. Nah, itu angel. Jadi ya dapat satu-satu ya. Kalau mau ngitung juga gampang, ini running yang besar nih. Jadi ini antara running dan starting itu sama ya. Nah ini udah nggak usah dihitung lagi, tuwen. Kita bisa ngarang ya. Nanti kalau kelebihan 5 atau kurang 5 itu nggak apa-apa. Tapi kita rata-rata kita lebihkan. Yang jelas kalau yang kecil tadi sudah terhitung ya. Itu 102. Oh ya teman-teman, kita bawa ke meja sini dan kita akan cabutin dulu giginya ya, biar nggak merongos ini apa tutup selipannya ini, karena ini masih bisa pakai ya, kerusakannya bukan karena kebakar. Kalau rusaknya kebakar pasti ini rapuh ya, kayak kerupuk Trowolo. Tapi karena ini konslet, itu rusak kawatnya bukan karena kebakar ya. Kebakar satu titik aja nggak merusak pada mika-mika penutup maupun mika yang dipasang ini. Jadi ini masih bisa dipakai lagi gitu ya. Oke, ini kita operasi ringan. Setelah itu kita langsung buat mal ya. Mal itu adalah ukuran berapa besar lingkaran yang harus kita buat gitu ya. Itu ada mal pertama, ada mal kedua ya. Mal gitu aja ya, nggak usah pakai lam ya. Nanti kalau pakai lam nanti video teman-teman ya. Kita buat mal pertama, mal ya, bukan malam ya. Mal pertama ini 1 melopati 2 lubang ya. Melopati 2 lubang berarti 1/4, yang lubang besar dulu. Nah, lubang besar dulu. Langsung kita potong, kita untir ya. Untuk pakai bening gambare kita untir. Kita untir, kita potong. Dan kita tes lagi ya. Kita tes lagi ke sana apakah dia itu pas atau kebesaran. Jangan kebesaran, jangan kekecilan. Ini masih kebesaran ya, kita kecilkan lagi. Kita untir lagi. Nah, kalau besaran nanti dombleh ya, pola dombleh ini. Angel kayak masih sang. Dower, bodoh wae dower.
Oke ya, ini sudah begono dan ini sudah begono, ini pas ya. Nah segitu, kita bikin yang kedua, cuma 2 mal saja. Dengan bekas kawat begini ya, ini harus dicetak malnya. Jadi pengering itu 2 mal saja. Kita utir-utir lagi ya, kita potong dulu, kita utir lagi begini, kita potong ujungnya ini biar nggak ganggu ya. Kita bentuk dulu persegi 4 begini ya. Nah, dibentuk persegi 4 begini, baru dimasukkan pas begini. Ah, ternyata sudah pas. Pas. Oh, sudah pas, kita masukkan dalam 2 mal ini ya. Ini ada 2 alatnya, malnya. Satu pakai yang agak kecil, yang satu cetak sini ya, kan punya 2, satu cetak sini, nah gitu aja ya, nggak usah dirubah-rubah pakai ini, yang besar pakai ini gulung primitif ya teman-teman. Mungkin jenengan semua sudah pada nonton orang gulung yang tepat itu ya, adu kebolehan pakai alat roll yang beli di Shopee itu ya. Nah itu ya, ini mal kecil pakai ini, mal besar pakai ini. Kita langsung saja dengan menggunakan kawan 0,50 ya. Bulan kemarin kalau kita anyar 0,50 teman-teman, anyar baru datang kemarin sore, kita tes apakah dia 50. Ini bisa 50, bisa 55 ya. Bawahnya 55-nya Alma itu setara dengan 50-nya tembaga ya. Oke, kita pakai ini aja. Ini belum tak kasih nomor, nanti kadang-kadang nyarinya bingung ya. Kita akan kasih nomor dulu. Nomornya ini kadang-kadang mana lah. Kamu jangan ganggu ya, kamu tak tutup dasmu ya. Ini anak kecil. Nah, itu tanggalnya 0,50. Nah, begini. Baru beli kemarin, belum ada mereknya. Mereknya 0,50. Langsung saja kita turunkan. Dan kita cari pulpen yang sudah berpengalaman tingkat tinggi ini ya. Masukkan begini. Langsung saja kita gulung ke 11102 ya. Nah, beginilah kira-kira kita 102 ini nanti akan numpuk, dan ini longgar pakai sekali ya. Ini 55, bekasnya 55 aluminium tadi ya, udah saya ukur 55 aluminium. Ini kita akan gulung cepat dan tanpa ribet ya. Ini kalau bisa dari pinggir ya, mulai dari sudut-sudut. Dari sudut ke sudut kalau bisa, jangan di tengah datar, itu nanti untuk yang dalam ya. Nah, ini kita tutup dulu. Ini mulai dari yang lubang besar itu. Ini nanti kan numpuk ini. Nanti numpuk 2 kali. Ini melopati 2 ya, dari kiri keluar kanan ya. Oke, ini udah gambar terdekat ya. Begini kalau mau didekatkan lagi agak dari atas ya. Nah. Ini agak lama karena nggak bisa pakai 5 detik ya, karena ini kainnya udah mulai tebal, terus malnya itu pas gitu ya, tapi gua udah masuk. Oke, kita tutup dulu, tutup ke depan agak kamera nih. Nah, ini kita ketop dulu dari samping sudut ya, kalau bisa seperti itu sampai bolongannya itu nampak itu ya. Nanti kamu mau dimasukin yang berikutnya itu biar mudah itu. Biasanya itu untuk kotak pertama itu. Nah, ini ada selipan yang ada kawat yang keluar dari selipan itu, harus diulangi.
sampai bolongannya itu begitu nampak. Ya, kita geser begitu biar lebih jelas. Oke, sekarang yang kedua, ini kita bikin 190 kalau muat ya, kalau enggak nanti 180 saja. Karena lebih kecil ya, kalau bikin 200 enggak muat. Karena 200 kalau ini kali 2 200 ya. Lalu yang besar, kalau ini enggak muat, mungkin 180 saja. Pakai mal yang besar ya. Atau 175 juga enggak apa-apa. Ini tak kasih 175 ya, 175 apa-apa, kita kan enggak paten, hitungan itu harus 2 kali lipat. Itu ketika lubangnya sama besar itu bisa 2 kali lipat ya, ini lebih kecil kok, bukan 200, di bawah itu ya kemampuan lubangnya. Nah, ini dimasukkan kiri kanan gitu ya, jarinya bergantian ya. Ini 105 kayak ini pas begitu. Belum karuan tadi yang 55 itu 155 juga belum karuan ya. Nah, mungkin cuma 160 gitu ya yang tadi. Nggak saya hitung kok. Ini masukkan lagi, yang penting nggak terlalu padat tapi juga jangan terlalu longgar ya, nanti berefek karena lubang yang sudah didesain itu memang sudah pantasnya segitu isinya gitu ya. Jangan dibuat terlalu longgar pakai karat 40 hitungannya sama, nah, longgar sekali nanti ya, terus tenaganya kurang. Ini full sapernya lebar ya. Nah, ini udah masuk ya, udah masuk, kita tutup. Ini aja udah pas ya, enggak sempit banget juga enggak longgar. Teman-teman bisa dikurangi kalau kemenuan gulung yang tebelnya segini ya. Ini tak hitung dulu ya, tebelnya berapa senti. Nanti kalau teman-teman menemukan yang sama bisa pakai cara ini. Ini 4,5 pas, 4,5 ya, ingat-ingat ya, 4,5. Tebelnya berapa senti Pak? Sedikit sih, 4,5 senti tebelnya. Nanti saya ulangi lagi di beberapa menit kemudian ya, 4,5 senti gitu ya. Bagi yang di skip nanti biar tahu. Oke, kita yang kedua bikin sini, malah yang kecil ya. Yang kecil bikin situ ya, 100 lilit lagi. Mundur sekarang ya, enaknya mundur. Karena nanti ketemunya di sana itu dari kanan ke kiri ya. Ke lubang besarin dulu, kanan ke kiri, mundur enaknya. Karena mundur itu nanti lengkungnya hasil dicabut itu pas ya, dicabut dari sini itu pas. Ya, sudah cukup. Terus kita masukkan sana. Oke ya, ada tamu juga. Oke ya, tamunya udah pulang teman-teman. Kita lanjutkan saja. 1/4 ya, 1/4 melompati 2 lubang, melompati 2 lubang, dimulai dari sudut ya. Kenapa dimulai dari sudut? Supaya nanti tidak apa ya, dalam perapiannya lebih mudah ya, tidak mudah meninggol rumahnya nanti. Karena sini masih ada ruang ya, sampai sini ya masih ada ruang. Kalau sini nanti pres sekali, dan ini nanti berada di luar ya. Kalau sini berada di luar kan sampai hampir keluar nanti ya, gampang nyenggol sini sama dinding rumahnya. Nah, sekarang yang hitungan kedua,
Ntar teman-teman saya curiga dengan hitungan tadi ya. Oke ya teman-teman, tadi saya kalau nggak salah ngitung ya gitu ya. Tapi kalau salah ngitung mungkin 42 kali 2 gitu ya tadi ya. Tapi nggak apa-apa ya, kelebihan juga nggak apa-apa, malah lebih bagus. Tapi nanti kalau sesak berarti kelebihan tadi 42 kali 2 atau 52 kali 2 itu lali ya. Banyak yang keliling, banyak orang yang mudik datang. Oke, sekarang kita gulung lagi mundur ya, 175 lagi. Nah, masukkan lagi dari kanan keluar kiri ya. Ini lubangnya kecil, yang mal besar ini lubangnya kecil. Kalau nanti menemukan mesin cuci itu lubangnya besar, bisa separuh dan penuh, separuh dan penuh gitu ya. Kalau lubangnya besar kecil berarti nggak bisa. 2 kali lipat lubang kecil nggak bisa. Ya sebenarnya dihitung tuntas dua-duanya ya kalau lebih paham. Kalau saya tuh kadang-kadang sampai nggak hitung karena lubang itu sudah menyediakan ya. Dan sebenarnya nggak terlalu penuh, nggak penuh banget akan menyusahkan kita, itu nggak mungkin dari pabrik. Juga jangan terlalu longgar karena sudah dilebar di desain lubang segitu itu memang sudah ada ketentuannya gitu ya. Ini pas ini. 56 kali 2. Oh, bukan. Skelong gue santur. Ya, nah. Ini pole yang kedua ya. Karena mesin cuci itu 4 pole ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga dengan menggunakan mal yang kecil tadi ya. Yang besar kecil ini kita maju belum 100 lilit lagi. Maju ya. Kasih 100 saja ya. Ya, nanti biar proses penutupannya tuh namanya tadi bukan 102, bukan 104 ya. Tapi nggak apa-apa, kita cukupkan 100 biar mudah mengingat-ingatnya. Kita masukkan ya dari kiri keluar kanan, jadi antara pole ke pole itu yang jelas cuma bolak balik gitu aja ya. Nah ini agak terlalu singset ya, sisanya terlalu pendek, maka kita akan putar biar sisanya agak panjang. Nanti bisa ditekuk ya, sisanya panjang bisa ditekuk. Kalau sisanya pendek itu nanti ketarik-tarik yang lain ya. Nah, cukup. Kalau sulit dibagi dulu ya, diambil dikit dulu. Kalau tempatnya tuh sempit atau agak repot, bagi 2 dulu. Ini ya sisanya yang kita panjangkan tadi, kita tekuk aja di sini nggak apa-apa. Nah, nanti kita ini ya, mal yang kedua ya, tinggal di siapkan dari roll lagi. Kita buka dulu ada WA. Ya, lanjutkan dengan mal yang besar ini ya, satunya hitungannya masih sama, maju 175 ya.
Nah, cukup lagi 105 kita masukkan. Ya, dari kiri keluar kanan ya. Jadi 3 ini bolak-balik dan bolak-balik gitu ya. Kiri kanan, kanan kiri, kiri kanan, kanan kiri. Itulah rumusnya untuk menggulung 4 pole putar lambat tenaga besar itu. Ya, walaupun nanti dinamo apa saja begitu ya. Mungkin ada dinamo penggerak, pemutar steam, pemutar kompresor, yang sistem 40 itu ya begitu-begitu juga, walaupun berbeda bentuk kern, berbeda ukuran besarnya, selagi dia 40 ya begitu-begitu aja. Makanya ini ilmu dasarnya itu kita belajar pada mesin cuci dan pengering ini ya. Ya teman-teman, ini ada tutorial sebelah kita, mama sebelah. Jangan lupa like dan subscribe. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe. Selamat jumpa lagi ya. Selamat jumpa lagi ya. Dengan saya Siva. Dengan saya Siva. Saya samping ada di sini. Dalam. Oke, selamat siang. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Ini Siva, teman-teman, namanya Siva Adiva. Ini dikira anak saya. Ini anaknya mboknya dia lah. Sebelah tuh rumahnya. Jejer gandeng tembok ya. Oke, kita lupakan Siva Adiva ada di sana. Ya, itu kelas 1 SD teman-teman ya. Badannya gemuk, nanti kalau udah Idul Raya, Idul Adha nanti buat kurban ya. Mau? Enggak. Ini yang ketiga sudah selesai. Kita pindah ke yang keempat ya. Ini prosesnya ini terus. Ini sekarang gulung yang ke mal pertama ya. Kita gulung lagi 100 lilit ya. Ini mundur sekarang, enaknya mundur karena dari kanan keluar kiri ya. Nah, anggap lain nggak cukup. Kalau sampai gulung ya kurang 5 atau kelebihan 7 itu masih nggak apa-apa teman-teman. Asal jangan kelebihan 50 itu apa resikonya? Resikonya nggak muat masuk. Ya, udah masuk, ditutup lagi. Ini tutup bawaannya tadi ya masih saya pakai lagi ya. Enaknya kalau gulung nggak kebakar itu teman-teman ya. Mikanya itu masih bisa difungsikan kembali, nggak usah bikin lagi. Untuk menghemat waktu dan hemat biaya. Hemat waktu, hemat biaya, hemat energi juga ya. Hemat energi, hemat biaya. Asik. Aduh asik. Malah nyanyi. Ya, satu lagi selesai running ya. Jadi ini kita selesaikan dulu runningnya. Ini ada yang keluar kawatnya harus kita masukkan lagi ya. Kalau ada yang keluar dari kandangnya ya jelas nanti dia akan dimakan harimau, maka dia harus masuk semua biar panjang tapi masuk semua ya, daripada pendek masuk separuh. Oke, kita lanjutkan satu lagi mundur 125. Cukup itu saja ya. Ini enggak padat, enggak longgar. Karena pencuci ini memang perlu tenaga ya, mutar kain gitu berapa kilo ya, harus bus gitu. Dan ini juga biar nggak panas ya, karena kadang-kadang
laundry itu banyak yang di rumah tangga, paling selanjutnya selesai ya. Udah laundry itu ulang lagi nanti, ulang lagi. Nah, kita balik sebelah sini dan kita masukkan bertahap ya. Kalau langsung pegang terus masukkan itu sulit karena ini kawatnya mal pendek kaku ya. Ini kita masukkan sebagian dan kita bentuk persegi 4 begini, baru diluruskan, terus dimasukkan sebagian-sebagian, ambil lagi sebagian ya, diluruskan, masukkan lagi, itu akan masuk semua nanti walaupun panjang, walaupun banyak ya. Nah, terus di penyet begini ya, seperti ayam penyet. Pokoknya ini pandai-pandai menyet lah, ini jempol-jempol kita ya, jari kita ini bermain ayam penyet. Nah, ini belum pakai bambu ya, saya belum pakai alat bambu. Nanti kalau teman-teman yang sudah apa ya, yang baru belajar ya, sediakan bambu tipis begini ya, ujungnya untuk masuk-masukan gitu. Kali ini kita belum pakai karena ya selagi jari kita masih sanggup, udah nggak usah pakai itu. Udah ya, selesai ini. Tuh running, running juga padamu. Oke, kita potong tag. Terus kita akan bikin yang kedua itu nggak usah kita videokan karena sama ya, mulainya sama. Dari mana? Dari yang numpuk ini tadi ya, dari yang numpuk pertama ini juga boleh, dari numpuk yang sini juga boleh ya. Kita akan buka sini, kita akan buat sini. Sekarang mulai dari tempat yang datar ya. Nah, dari sini dan sini ya, yang tadi masih 100 lilit ini diisi lagi 100 lilit lagi. Ya, jadi tumpuk, hasilnya 200 ya, karena lubang besar. Jadi nanti dari sini keluar ke sono ya. Terus dari sini, jadi bikin dua-dua lagi, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan itu ya. Nggak usah kita videokan, tapi langsung selesai ya. Bikin sama persis, sama hitungan, sama kawatnya ya, sama langkahnya. Cuman berbedanya nanti yang pertama itu yang 100 tadi, yang kedua yang kosong. Itu ya, yang kosong nanti putar lagi segini dari kanan keluar kiri, dari yang numpuk terus yang kosong gitu ya. Putar lagi dari kiri kanan. Oke, nanti kan sampai selesai.
Oke teman-teman ya, ini udah terakhir selesai. Oke, setelah saya menyelesaikan startingnya ini, saya putuskan teman-teman ya yang baru mau coba, ini hitungan ini sebenarnya adalah hitungan yang saya buat untuk tahan panas ya, karena ini saya rancang di desain nanti untuk mesin cuci laundry ya. Sebenarnya itu hitungan ini kalau untuk rumah tangga biasa nggak sampai segitu teman-teman. Saya katakan ya sekali lagi, simak ini catatannya, 4 kilo yang lebarnya 4,5 ini ya pakai K0,50, tapi dibuat mudah untuk para pemula. Saya kasih hitungan 90 dan 160 ya, itu yang lebih mudah, itu pun sudah aman ya, 90 dan 160. Oleh hitungan ini nanti yang saya pakai ini adalah hitungan yang sulit untuk dimasukkan untuk para pemalu atau pemula ya. Oke, sekarang kita langsung ikat saja ya, langsung ikat saja dulu. Ingat, sekali lagi saya sampaikan, jangan pakai hitungan ini kalau bukan untuk laundry ya. Hitungan cukup 90 dan 160 saja. Oke, kita ikat dulu, kita kasih selipan pembatas ya. Oke, kita pasang ya begini aja, langsung panjang ya. Ini kita pasang melilit melingkar gitu ya, bukan ular, bukan welut, tapi melilit dan melingkar. Nah, angel. Oke, sekarang kita akan mulai mengikat ya. Kita gunakan mal yang tadi itu bukan jarum pengikat ya, nggak usah divideokan. Namanya mengikat itu ya variasi, suka-suka mau dibuat gimana, yang penting kokoh ya, menyatukan bukan kawat itu. Nah, ini saya senang pakai tali taban karena kuat dan nggak sakit di tangan ya. Kita tarik telusur saja ya. Ini sudah waktunya sudah mendekati siang sekali. Kita segera lagi nanti diambil. Dan itu masih ada kerjaan lain ya di atas meja itu ya, Panasonic 200 dan juga dinamo penggerak setengah HP full ya. Itu nanti kita nggak tahu tayangkan atau enggak. Ya, kita tarik dulu sampai selesai. Untuk membuat bulat ya, ini sudut-sudut ini diketok biar masuk ke dalam dulu sebelum ditali ya, biar bentuknya tuh bulat rapi gitu ya. Ya, baru dilanjutkan di ikat. Kita ikat. Kita kasih lem demit ya. Supaya nggak merosot lepas. Oke, sekarang kita penyambungan ya. Ini merapikannya nanti saja. Ingat ya teman-teman, hitungannya nggak usah seperti ini. Ini saya rancang untuk tahan panas ya. Nyuci berkali-kali itu di samping ya kuat, tapi nggak gampang panas. Kalau untuk rumah tangga biasa punya sendiri, orang dandan yang bukan laundry ya, itu dihitung biasa saja 90 dan 160 itu udah luar biaya ya, luar biasa udah ya. Oke, kita sambung yaitu untuk setrum langsung. Tadi kita ambil kabelnya ya, mana tadi kabelnya, kita kembalikan kepada bawaannya. Bahwasanya yang hijau adalah setrum langsung. Oke, ini kita kembalikan ya. Nanti kadang-kadang ini yang bawa kan konsumen ya, bukan bengkel ya. Kalau bengkel ya kadang-kadang paham ya, kadang-kadang iya, bengkel kadang-kadang paham. Jadi kita lepas, kita kurangi kabelnya biar nggak terlalu panjang, karena yang pangkal ini biasanya udah sering kena panas. Kita buang. Yang hijau adalah setrum langsung, kita kupas, kita kembalikan. Yang warna biru muda ini setrum langsung, yang kuning ini kapasitor starting, yang orang ini running, ini sama saja ya, karena itu dalam dunia perguruan tinggi itu running ya starting ya running ya, bergantian aja. Ini kita rapikan dulu aja. Biar bulat ya maksudnya ya, nggak menyudut-nyudut gitu. Awalnya dengan awalnya mana? Ini ya, awalnya dengan awalnya ini adalah setrum langsung.
kita akan kupas tuntas ya, kupas itu. Tapi kita bautnya belum ada ya, panjang nanti untuk tes ya, belum beli teman-teman. Pakai baut 10 yang 5 cm lebih ya. Ini awal running dan awal starting itu digabung ya. Kalau ada bius, kasih bius ini sebenarnya ada ya, tapi saya jamin nggak panas ya, nggak sakit pasang lah, itu udah jelek. Oke, kita sambungnya di sini ya. Ini Ardio ini ngewoi biru ini ya, yang biru muda ini ya, kita sambung ke sini. Ingat ya, kembalikan ke warna aslinya ya. Kalau yang masang tukang gitu masih bisa kita bilangin ya. Kadang-kadang konsumen itu nggak mudeng, nggak mau tahu. Pokoknya kita sambung seperti bawaan tadi gitu. Kita omongin kadang nggak mudeng, ini kapasitor ya, ini asitrum nggak mudeng. Pokoknya tak kembalikan warna seperti tadi, ini kan bekasnya kan potongan. Itu yang rata-rata yang terjadi. Oke ya, yang akhir dan akhir tinggal kita kasih ke kuning 1. Ini bolak-balik sama saja, karena kalau mesin cuci ini hitungannya sama running starting ya, kawasan sama, langkah sama. Karena kalau kiri itu pakai running, kalau putar kanan pakai starting gitu ya. Jadi begitulah semua pencuci begitu. Oke ya, ini kita solasi, jadi kita akan ikat, nanti kita rakit dan kita tes kalau sempat ya, mudah-mudahan ya. Sempat kita masak urut hasilnya. Ngehel. Kita solasi dulu, baru kita selongsong. Ya, usahakan untuk disolasi dulu ya. Karena keamanan terjamin kalau disolasi dulu tuh. Keamanan berganda. Lembab pun nggak akan tembus kepada ini karat yang dikupas itu. Kalau langsung selongsong begini, kalau basah lembab tuh masuk ya. Menyebabkan dia gampang konslet. Nanti gulungan kita tuh dibilang nggak awet. Ya, bukan karena kualitas gulungannya nggak tahan, tapi karena merapikan tahap finishing ini kadang-kadang menyepelekan. Udah diselosong ya sudah, kirikan dulu. Ini kadang-kadang terlalu awet ya, nggak gulung-gulung, udah waktunya di luar garansi, udah bertahun-tahun nggak gulung-gulung, terlalu awet lagi. Biarin lah, nanti yang penting konsumen tuh puas ya. Ini baru dikasih selong, tang. Ini selong juga yang bekas ya. Ini masih bagus, pasang satu-satu begini. Ini panjang dipas aja lah, bagi 2, kok bagi 2 ya. Terus nanti penumpukannya jangan terlalu ditumpuk begini ya, jangan terlalu ditumpuk begini. Kalau bisa itu pisah, ini 1 di sini, yang 2 di sana ya, 2 di sana atau 2 di sini. Itu pun nggak usah ditumpuk ya, biar berjejer-jejer tapi nggak perlu ditumpuk gitu loh ya. Oke ya, kita akan tali dan kita bikin mika pembatas dulu ya seperti tadi. Nanti kan sampai selesai. Oke. Oke, sudah selesai ini ya, pengikatan dan penggulungan tinggal dirapikan dulu ya, dibentuk bunder gitu, kita ketok biar tenggelam, kontrol ada kawat yang selip enggak, ada mika yang selip enggak. Ini ada 1 mika yang harus diganti, itu punya menceng ya, kontrol itu. Tapi dirapikan di sini supaya tidak nyenggol as ketika dimasukkan nanti, sambil dibentuk bunder begini ya. Nah, tinggal dipencet. Dan ini ada yang mika tadi, ada yang menceng 1 tadi, perlu diganti ini dia, sobek kena tajamnya ker. Ini proses sudah kita tuker ya. Ingat ya teman-teman, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya ini saya gulung untuk ketahanan panas. Ini sesak sekali ketika perapian ya, karena ini saya bikin malnya itu pas ya, bukan longgar. Kalau longgar agak kebesaran lebih mudah ya cara masukkan, tapi ya bentuknya jeber-jeber gitu ya.
Dan sekali lagi hitungannya saya buat sampean semua cukup 90 dan 160 itu udah bagus ya. Ini tadi 100 itu banyakan itu maksudnya sesak dan mantap, nanti hasilnya nggak akan panas ya gitu loh. Kalau pemula nggak kuat gulung seperti ini tadi ya, ini masukkan yang startingnya ini karena sama beratnya, tapi karena sudah ada kawatnya lebih kosong lagi itu ya, polar kosong lebih susah itu ya. Nah, oke, kita akan rapikan dulu dan kita rakit ya. Kita gencet dulu sini keliling ya, supaya benar-benar tenggelam ini dengan plat tipis begini ya, yang tidak tajam tapi kita tetap tenggelam supaya tidak tuh tidak minggol sama angker ya. Di pencuci itu begitu ya, baik. Nanti kalau menemukan yang 7 kilo, 8 kilo, 6 kilo sampai berapa kilo ya, kalau masih 2 tabung itu ya begini-begini aja yang gulungnya ya. Bahkan 1 tabung yang otomatis pun ya juga begini cara gulungnya. Beda dengan yang merek yang dulu ya, yang timernya timer manual itu, pokoknya kabel banyak sekali, itu bingung saya mengatur kecepatan, muter nyuci, muter ngering, nah itu angel tenan itu, nggak bisa ditiru. Penggulungan Hitachi, Samsung yang lama-lama saya laku. Oke, kita akan tempelkan ya, kita akan cari baut dulu teman-teman. Nggak ada baut panjang ini untuk ganti ini saya. Ya, dan kita tempel. Ini kabel keluar ini kita letakkan di mana jalannya kabel yang tadi ya, di atas atau di bawah. Ternyata di bawah ya, ini tempatnya di bawah dan ada tempatnya kabel. Kalau di atas nanti terlalu gampang nyangkut dengan kipasnya ini ya, dan sudah di bawah tuh. Ini asnya itu biasa dikasih stand pad dulu ya, kalau mau masang lubang bosingnya itu kasih stand pad. Lubang bosingnya itu biar mencegah kekeringan ya, baik atas maupun bawah ya, diusahakan ya. Kalau bawah itu kalau jari kita nggak nyampe pakai obeng, pakai bambu ini ya, itu jari atas tuh di atas itu kita olesi supaya licin kembali gitu ya. Nah, ini biar licin banget. Dalam juga gitu, kita taruh, jangan biarkan dia kering, karena kadang-kadang rusaknya itu karena kekeringan itu ya, apalagi kipas angin ya, rusaknya itu hanya ini aja yang menyebabkan rusak kipas angin, kering di asnya itu. Udah, kita akan tempelkan dia. Kalau ini letaknya di bas ya. Ya, ini diberikan bautnya, wih, kebetulan di paspora ini. Kita pasang baut, mudah-mudahan sampai bautnya. Aduh, pas. Oke, tinggal dikencengin ya semuanya. Ya teman-teman, ini bisa dipadetin dan bautnya ini ganggu ini baut kepanjangan. Mau dari sana harus buka ini dulu, banyakan proses ya. Ini kita potongin, atau ini kalau bisa melihat kita pelihatin dikit nggak masalah ya. Kalau misalnya ini kita gerinda dikit-dikit juga bisa ya, itu nyangkut ke kipas ya. Mau kita masukkan dari sana, harus lepasin dulu karena bautnya kepanjangan 1 cm ya. Gak apa-apa, kita atasi aja dulu, gampang itu.
Nah, lancar. Kalau lancar apa udah pasang seret udah muter tapi kok seret, ini berarti posisinya belum mapan 100% ya. Ini kita harus sampai sir-sir gitu ya. Stok aja dikit-dikit. Gimana dia nanti akan mapan posisinya. Ah, begitu ya, enteng banget kan, enteng banget. Nah, begitu harusnya. Oh, begitu ya. Lihat mana seret aja tinggal diketok-ketok selesem. Oke, bagaimana kita ngetesnya? Kita ambil 1 ekor kapasitor dulu. Ini kapasitor bebas saja lah. Kapasitor itu antara 10 sampai 16 mikro nggak apa-apa ya. Ini ada 16 mikro, udah lah ini aja kita pakai. Dan itu kabel colokan ya. Bagaimana cara tesnya? Ya, dites itu aja. Ini kita taruh di atas jembatan atau apa? Supaya jejak ya, lurus atau di kertas ini. Nah, itu aja. Nah, kita harus isolasi kertas biar muter juga ada ruang goyangnya. Ini yang biru ada setrumnya, yang biru kita tandain ya, kita bundelin. Yang biru muda ini. Terus yang 2 ini adalah ke kapasitor bebas. Kapasitor mana saja bebas ya, itu bolak-balik nggak majalah bubu ya, karena apa itu nanti kiri kanan dia. Terus ini kabel colokan kita kecilkan ya biar jelas. Colokan ini dapat ke yang biru ya, 1 dapat yang biru. Terus colokan satunya nanti dapatnya gantian ini. Ini nanti share muter kiri, share muter kanan gitu ya. Terus angkat, berhentikan, muter kiri, muter kanan gitu. Kita akan buktikan ya, tapi kita harus siapkan. Kalau masalah ini kapasitor kita taruh saja, yang penting jangan di atas besi ya. Kita colokkan agak jauh ya, biar jelas pemandangannya. Ini kita taruh pinggir dulu. Ya nggak apa-apa ya, meja kerja itu memang berantakan. Kecuali kalau kantor memang berbeda. Oke, ini kita 1 colokan dulu. Satu colokannya kita colokan ya di belakang kamera colokannya. Loop. Nah, ini los dipegang ya. Dinamo ini dipegang pakai tangan kiri kita. Ini kita tes kapasitor sebelahnya. Nah, ini dia muter ke kiri. Kita matikan, kita pindah ke kapasitor satunya ya. Nah, ini ke kanan. Kita cabut, dia berhenti. Ini ke kiri. Kita pindah-pindah gitu ya, ke kanan. Terus yang pindah-pindah ini nanti yang ngatur timer yang di atas itu ya. Kita akan tes ampere dulu teman-teman. Kita akan lihat bagaimana ampernya. Ini ampere yang sudah dirancang. Kalau tes ampere ya di kabel yang hijau tadi langsung di kolong ampere. Ini kebetulan jaraknya udah jauh ya. Jangan terlalu dekat kalau ngamperi itu dengan dinamo ya, nanti akan berpengaruh. Kita ulangi, kita lihat ampernya. Ini lihat ampere juga, halah. Ini ya, di sini ya ampernya. Guys, rakyat orang apa tak sebut king kok. Ini mutar kemana? 0,8, mantap. Sebelahnya 0,8, 0,7 ya, bolah malih ya. 1 kurang, ini mantap ya, nggak akan panas ini. Ini harusnya itu 200 watt lebih ya. Tapi ini sekitar 250 watt. Tapi ini kurang dikit karena udah tahan panas. Oke, sebelahnya muter balik. Nah, balik kan. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan paham semua, dan yang sudah subscribe semoga sukses semua. Yang belum ya subscribe dulu. Tak hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.